Di keheningan malam itu, aku mencium sedikit bau bunga kantil yang sangat menyeruak. Lalu terdengar suara kerincingan kereta kencana. Apakah ada kereta kencana di tengah hutan? Kalau benar ada kereta kencana di tengah hutan perkebunan teh, siapakah pengendara kereta kencana itu? Apakah seorang putri dari dunia lain sedang melakukan kunjungan ke alam nyata? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini dialami langsung oleh Uncle Ajus ketika tahun 2007 silam, sekitar 15 tahun yang lalu. Pada waktu itu, Uncle Ajus bersama teman-teman menjadi enumerator sebuah penelitian. Penelitian itu dibagi ke beberapa wilayah kecamatan. Kebetulan, tim Uncle akan mendapatkan sampel lokasi di sebuah kecamatan di Garut Selatan. Kita bertiga ngecamp di sebuah tempat bersama teman-teman Uncle Ajus. Kita sebut saja ada Indra, ada Dini, dan Uncle Ajus sendiri. Pada hari itu, hari Jumat, Uncle bersama teman-teman akan kembali ke kota untuk mengambil instrumen perlengkapan karena ketinggalan. Padahal waktu itu kita sudah berada di lokasi dan waktu pun menunjukkan sekitar pukul 4 sore. Waktu tempuh perjalanan ke lokasi tujuan sekitar 1,5 jam. Otomatis kita akan nyampe ke tujuan untuk pengambilan instrumen yang harusnya diambil sekitar jam 5:30 sore atau menjelang maghrib. Akhirnya, Uncle Ajus bersama Indra melakukan perjalanan kembali balik lagi dengan cuaca yang sangat mendung, dengan kabut yang sangat pekat. Karena daerah itu terkenal dingin, dengan menggunakan sepeda motor walaupun sangat melelahkan, akhirnya kita berangkat berdua berboncengan menggunakan sepeda motor, dan teman wanita Uncle Ajus tidak ikut. Dia menunggu stay di base camp. Setelah melakukan perjalanan yang lumayan menyita waktu, akhirnya Uncle Ajus bersama Indra kembali ke kota untuk mengambil dan membereskan semua perlengkapan yang tertinggal dan dibutuhkan selama penelitian berlangsung. Waktu terus berlalu. Akhirnya kita berdua siap-siap untuk kembali ke tempat kita ngecamp. Jam dinding menunjukkan waktu sekitar jam 19.30 malam. Akhirnya malam itu juga kita berangkat kembali ke lokasi dengan disertai gerimis hujan dan kabut yang sangat pekat. Setelah sekian lama kita di perjalanan menggunakan sepeda motor, akhirnya kita sampai ke sebuah lokasi yang di sisi kiri dan kanannya terhampar pemandangan kebun teh yang sangat membentang dengan udara yang dingin, sangat menusuk kulit. Pada malam itu juga, bulan terang benderang diselimuti awan hitam yang membuat perjalanan malam itu agak sedikit menyeramkan.
dan termaram lampu di sisi jalan. Akhirnya, kita tiba di sebuah jalan di tengah perkebunan teh. Aku jenuh, lalu mengobrol pada temanku, Indra. Aku senang sekali mengobrol tentang hal-hal yang berbau mistis. Dia sedikit kesal dengan ocehanku yang suka membahas hal-hal yang berbau gaib di jalan yang sunyi tanpa ada kendaraan yang lewat satupun. Akhirnya aku terdiam karena sangat mengantuk dan kantukku seketika sirna. Aku sedikit mencium bau bunga kantil di lokasi itu. Wanginya semerbak, menusuk hidung. Aku bilang pada Indra, "Ain, kayak bau putri ya?" Kata aku kepada Indra. Dan Indra pun terdiam dan tak berkata apa-apa. Aku pun berpikir, mungkin dia kesal lagi gara-gara aku iseng. Aku pun terdiam merasakan bau kenanga bunga kantil yang semakin lama semakin menyeruak di keheningan malam. Setelah beberapa detik berlalu, bau itu pun hilang seketika. Dan perjalanan pun kembali setelah melewati hutan pinus yang berada di pinggir kebun teh itu. Bau itu pun kembali menyeruak di penciumanku. Kembang bunga kantil. Tapi aku suka dengan bau seperti itu. Aku merasakan apa yang akan terjadi. Setelah itu, sedikit ku mendengar suara kerincingan kereta kencana dengan diiringi derap kaki langkah kuda. Yang terbayang di benakku itu adalah sebuah kereta kencana. Dengarkan, ada yang mengikuti kita di belakang. Kayaknya seperti kereta kencana. Dan temanku Indra pun terdiam sejenak. Pikiranku dia akan berhenti, akan tetapi dia mengambil langkah 1000 dengan ngegas motornya sekencang-kencangnya dan hampir membuatku terjatuh. Sepertinya dia merasa ketakutan mendengar suara kerincingan kereta kencana di tengah malam dengan mengendarai sepeda motor yang kencang. Sesampainya di kamp, kita mengobrolkan lagi akan hal yang sudah terjadi. Dan berdasarkan pengalaman orang setempat, memang di sana suka terjadi hal-hal di luar nalar. Apa yang sebenarnya ada di daerah itu? Apakah seorang putri? Ataukah hanya ilusi semata? Akhirnya aku tersenyum dan serasa ingin kembali ke suasana itu dan bersapa dengan penunggang kereta kencana. Siapakah dia? Uncle Ajus undur pamit, ambil hikmah dari setiap kejadian yang ada. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye. Thanks for watching.